Benarkah David De Gea akan kembali ke Manchester United? Manchester United dilaporkan berencana untuk memulangkan David De Gea, ex-kiper andalan mereka. Penjaga gawang berpengalaman itu sampai saat ini masih berstatus sebagai free agent setelah dilepas Red Devils di bursa transfer musim panas kemarin. Spekulasi sementara menyebutkan bahwa kiper Spanyol itu diproyeksikan untuk menjadi pelapis Andre Onana selama pemain Kamerun itu bertugas membela negaranya di ajang Piala Afrika awal tahun depan. Dan rumor wacana mendatangkan David De Gea setelah baru saja dilepas beberapa bulan lalu otomatis membesar. David De Gea masih menikmati perjalanannya di Manchester di tengah laporan bahwa United berupaya membawanya kembali ke Old Trafford. Kiper asal Spanyol itu mengunggah foto dirinya di media sosial bersama mantan rekan satu timnya Bruno Fernandes dan kompatriotnya Sergio Reguilon. Dia juga mengunggah foto berkencan dengan pasangannya di Manchester. Namun telah dikonfirmasi bahwa foto David De Gea dan Bruno adalah situasi yang berkaitan dengan sponsor mereka. Rumor itu juga semakin membesar setelah ex-kiper Manchester United David De Gea baru-baru ini membuat unggahan yang menuai sorotan di media sosial. Dia disinyalir memberi respon atas beredarnya rumor terkait perekrutan kembali kiper asal Spanyol itu ke Old Trafford. David De Gea yang menjadi subjek transfer menuju United pun baru-baru ini membuka suara lewat unggahan di media sosial. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Manchester United, postingan tersebut diyakini merupakan sinyal yang mengarah kepada rumor kepulangannya ke Old Trafford. Dilansir dari The Sun, David De Gea sempat membagikan potret sarung tangan kiper bersama bola dan juga sepasang sepatu bola melalui fitur story di Instagram pribadinya. Dia juga menyertakan kalimat "feeling good", merasa baik, yang kemudian dikaitkan dengan kembalinya sang pemain ke United. Namun, dengan keluarnya rumor itu yang bersumber dari media The Sun, banyak fans yang beranggapan bahwa itu hanya rumor belaka. Sebagaimana fans banyak yang menyaksikan rumor yang berhembus dari media tersebut. Namun masih tidak menutup kemungkinan rumor itu menjadi kenyataan jika sang pemain merubah pendiriannya atas masalah awal bahwa dia harus memotong gajinya dengan jumlah yang signifikan di Old Trafford. Selain itu, keputusan benar-benar ada di tangan Erik ten Hag. Saingi Al-Ettifaq, Al-Ahli juga berminat kepada Jadon Sancho. Daftar peminat Jadon Sancho di musim dingin nanti bertambah panjang. Yang terbaru, klub asal Saudi Pro League Al-Ahli dilaporkan berminat pada jasa sang winger. Sancho saat ini diketahui sedang berkemas dari Manchester United. Ini disebabkan sang winger sudah tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag pasca sang winger bertengkar dengan sang manajer. Sejumlah klub dikabarkan ingin memboyong mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Salah satunya adalah klub Arab Saudi Al-Ettifaq. Ia dikabarkan berminat pada sang pemain. Dilansir dari Team Talk, Al-Ettifaq bukan satu-satunya klub Saudi Pro League yang berminat pada jasa Sancho. Rival mereka Al-Ahli juga dilaporkan berminat pada jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Al-Ahli saat ini membutuhkan pemain teruji di lini serang mereka. Al-Ahli saat ini berada di posisi papan atas Saudi Pro League. Mereka menempati peringkat keempat dan mereka terpaut 4 poin saja dari Al-Hilal di puncak klasmen. Mereka butuh tambahan tenaga agar bisa naik ke puncak klasmen. Itulah mengapa mereka menginginkan Sancho untuk bergabung dengan tim mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Al-Ahli benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Sancho. Mereka tahu bahwa sang winger memiliki gaji yang besar di Manchester United. Mereka siap membayar harga yang sama jika Sancho mau pindah ke Arab Saudi. Selain itu, mereka juga siap membeli langsung sang winger dari United. Jadi mereka berharap bisa memenangkan perburuan Jadon Sancho di musim dingin nanti. Manchester United sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer Sancho di bursa transfer yang akan datang. Setan Merah berharap bisa mendapatkan tebusan sekitar 40-50 juta euro untuk jasa sang winger di musim dingin nanti. Kemanapun Sancho akan berlabuh di Januari nanti, semua berharap yang terbaik untuk segala pihak. Sir Jim Ratcliffe rombak Manchester United, berawal dari Richard Arnold dan ini penggantinya. Manchester United dikabarkan akan segera merampungkan kepemilikan saham minoritas dari Sir Jim Ratcliffe dalam waktu dekat. Pemilik Manchester United Glazer kabarnya sepakat dengan tawaran kepemilikan 25% saham yang diajukan oleh Ratcliffe. Kehadiran Ratcliffe seperti dilansir dari Sportmail sepertinya bakal memakan korban. Chief Eksekutif Manchester United Richard Arnold dikabarkan akan meninggalkan posisinya jika pengambil alihan saham minoritas oleh Sir Jim Ratcliffe selesai. Dalam pertemuannya dengan manajemen United beberapa waktu lalu, Sir Jim Ratcliffe mengatakan kepada eksekutif klub soal pandangannya mengenai kinerja buruk klub dalam beberapa tahun terakhir, termasuk bagaimana mereka menangani negosiasi transfer. Sir Jim Ratcliffe menyoroti transfer besar Casemiro sebagai salah satu contoh.
di mana dia menilai memberikan kontrak 5 musim bernominal besar dengan mahar 70 juta pounds untuk pemain di usia kepala 3 sebagai manuver terlalu dermawan. Ex-kepala eksekutif Juventus yang menjadi pimpinan proyek pembangunan ulang klub Italia tersebut pasca Calciopoli sekaligus ex-manajer umum PSG Jean-Claude Blanc dipertimbangkan Ineos untuk menggantikan Richard Arnold setidaknya secara interim. Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir David Brailsford akan mempertimbangkan beberapa opsi yang mereka miliki terkait posisi direktur olahraga saat kepemilikan saham Ineos diratifikasi oleh Dewan Klub. Richard Arnold diperkirakan akan meninggalkan perannya sebagai CEO United jika Sir Jim Ratcliffe dan Ineos masuk sebagai pemegang saham minoritas. Arnold memahami kepergiannya kemungkinan besar akan terjadi dalam skenario tersebut. Batas waktu pasti kepergian Arnold jika kesepakatan tercapai masih belum jelas. Mengingat rumitnya tawaran Ratcliffe, prosesnya mungkin memakan waktu beberapa minggu. Dalam periode transisi tersebut, Richard Arnold mungkin akan terus memimpin klub. Ed Woodward sendiri baru pergi 9 bulan setelah dia mengumumkan pengunduran dirinya. Respon Pep Guardiola, Manchester City diremehkan bintang muda Manchester United. Pemain muda Manchester United Facundo Pellistri meledek Manchester City. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan jawaban menohok atas komentar miring tersebut. Facundo Pellistri sebelumnya telah melakukan serangan brutal terhadap Manchester City. Dengan pemain Uruguay itu menyatakan dengan tegas bahwa Manchester berwarna merah dan pendukung Manchester City lebih sedikit di kota Manchester tersebut. Pemain sayap itu juga berbicara tentang berkeliling kota dan hanya melihat jersey merah di mana-mana. Pep Guardiola pun menanggapi saran tersebut dengan acuh tak acuh. Berbicara kepada stasiun radio Uruguay Carvi Deportivo, Pellistri menyatakan, Manchester adalah segalanya tentang United. Anda tidak melihat seragam atau bendera City. Kadang-kadang dengan pacar saya, kami keluar dan berkata, ayo kita coba mencarinya, dan kami tidak melihatnya, ungkap Pellistri. Guardiola menjawab dengan sikap jenakanya yang biasa. Saya akan berbicara dengan departemen dan menanyakan apa yang terjadi. Tidak apa-apa. Jika pria ini dan pacarnya mempercayai hal itu, tidak apa-apa, ucap Guardiola. Manchester City, sang juara bertahan, berada di bawah tekanan untuk mengimbangi Tottenham Hotspur yang memimpin klasmen Liga Inggris dengan selisih 2 poin. Setelah awal musim yang buruk, United kini berusaha bangkit kembali dengan tim asuhan Erik ten Hag saat ini berada di urutan ke-8. Pertemuan kedua tim akan sangat dinantikan para fans di kota Manchester. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal.